kembali lagi di dulu sekarang. Pemandangan indah yang biasa kita lihat dalam uang kertas Rp1.000 ini memang bukan sekedar lukisan fiksi, tetapi benar-benar ada loh di Maluku Utara sana. Tapi bukan karena keindahan Pulau Maitara yang berada di antara Pulau Tidore dan Pulau Ternate ini yang membuatnya terpilih untuk nampang di uang kertas Rp1.000. Tapi justru sejarah panjang yang terjadi di pulau yang mempunyai kebun cengkeh tertua di dunia ini. Pulau ini merupakan saksi bisu dari penjajahan bangsa Portugis di abad ke-16. Disinilah kali pertama bangsa Portugis menginjakan kakinya di Indonesia Timur. Mereka melakukan penaklukan militer, mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur dengan cengkeh dan pala sebagai komoditi utama. Yep, bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menginjakan kakinya di Kepulauan Nusantara pada awal abad ke-16. Lewat pelayaran yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, bangsa Portugis berhasil menemukan sumber rempah-rempah di Pulau Maluku. Pendudukan bangsa Portugis sedikit banyak juga mempengaruhi budaya Maluku, terutama dalam bidang kuliner. Pernah mendengar nama kohu-kohu? Kohu-kohu merupakan urapnya orang Maluku yang berisi sayuran mentah namun ditambah dengan cita rasa ikan yang asin. Biasanya dibuat dari ikan cakalang asap. Biasanya orang Maluku menikmatinya bersama kasbi alias singkong yang sudah direbus dengan bumbu. Bahan-bahan untuk membuat kohu-kohu gampang banget kok. Siapkan singkong kukus, kelapa parut yang sudah dikukus, lemon chewy, ikan cakalang asap, cabai untuk menambah rasa pedas, kacang panjang, bawang merah, tauge, kemangi, dan kacang kenari yang sudah disangrai. Campurkan cabai giling dengan kelapa parut. Tambahkan irisan bawang mentah, kacang panjang, dan bumbu yang paling penting nih, perasan lemon chewy. Karena kohu-kohu yang paling enak adalah kohu-kohu yang memiliki keseimbangan rasa asam dan pedas yang pas di lidah. Nah pemirsa, proses mengolah ikan menggunakan jeruk inilah yang diwariskan oleh bangsa Portugis kepada penduduk Maluku. Masakan kohu-kohu identik dengan kuliner Portugis bernama petissie, olahan ikan yang dimasak menggunakan jeruk. Orang Portugis sendiri memang dikenal gemar mengkonsumsi ikan. Selain menambahkan rasa asam, penggunaan jeruk dipercaya dapat menangkal bakteri, mengurangi bau amis, dan mematangkan ikan. Tak bisa berlama-lama menjajah tanah Maluku, perlawanan keturunan Sultan Harun pun berhasil mengusir Portugis dari surga rempah-rempah ini. Pendudukan Portugis di Indonesia tidak hanya di Maluku saja. Dulu nih, waktu Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste ini pernah menjadi bagian dari negara Portugal selama 450 tahun. Tak heran jika bangunan tua peninggalan Portugis masih bisa ditemui di pusat maupun sudut-sudut kota. Salah satunya adalah gedung Perdana Menteri Timor Leste ini, yang pada masa pemerintahan Indonesia menjadi kantor Gubernur Timor Timur. Sejak tahun 1520, saat bagian timur Pulau Timor Leste masih menjadi koloni negara Portugal, Dili sudah menjadi ibu kota negara. Saat berintegrasi dengan Indonesia selama 24 tahun sampai negara Timor Leste berdiri, Dili juga masih menjadi ibu kota.
Berbagai perubahan pun dirasakan oleh warga kota Dili. Pada tahun 1590, bangsa Portugis angkat kaki dari Indonesia bagian timur menuju pesisir utara Jawa. Bangsa Portugis pun meninggalkan jejak dalam kuliner Betawi. Anda masih familiar dong dengan kuliner asli Batavia yang gak ada matinya ini? Ada kerak telur, nasi ulam, asinan semur, semur jengkol, gabus pucung hingga pecak ikan. Makanan asli Betawi yang tetap lestari dari dulu hingga sekarang ini memang susah untuk ditolak. Ternyata nih, bangsa Portugis jugalah yang mengenalkan pemakaian rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh dalam hidangan Betawi. Tak hanya olahan ikan, gado-gado yang menjadi kuliner populer Betawi juga diciptakan oleh keturunan Portugis. Namanya sendiri juga berasal dari bahasa Portugis gado yang berarti hidangan mirip makanan ternak karena dicampur dan diaduk-aduk. Ada soto Betawi, ada pecel ikan. Tapi aku sukanya kerak telur sih. Kerak telur khas Betawi ada, terus gado-gado juga aku suka. Soto Betawi sama pecak ikan gurame itu rasanya enak banget, manis-manis asam gimana gitu mas. Soto ya, kayaknya kalau dari Betawi. Banyak pokoknya, apalagi ya, yang saya tahu sih cuma soto aja sih mas. Salah satu menu yang paling spesial adalah pecak ikan yang memiliki perpaduan rasa asam dan manis yang khas dari daging ikannya. Ikan yang akan dibuat pecak haruslah ikan yang benar-benar segar, sebab ikan ini akan langsung dibakar di atas api sedang. Baru kemudian dibumbui supaya bisa meresap dengan sempurna. Sampai di sini dulu. Semoga informasi tadi bermanfaat. Tetap terus saksikan Dulu Sekarang setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di Trans 7.